Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, marilah kita belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 3 yang demikian bunyinya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau yang memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Dari ayat-ayat ini, maka saya memberikan tema adalah iman di tengah-tengah penderitaan, atau iman di tengah-tengah kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi latar belakang Mazmur ini adalah suatu peristiwa di mana Raja Daud dikudeta oleh anaknya sendiri, yang memaksa Raja Daud harus melarikan diri dari istananya. Ada yang berpendapat bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud setelah berhasil lari dari istana, dan pada malam pertama Daud tidur nyenyak dan bangun pagi menulis Mazmur ini. Tapi ada juga yang mengatakan Mazmur ini ditulis setelah Daud sudah bisa menyelesaikan masalah pemberontakan Absalom ini dan sudah kembali menjadi Raja Israel. Tapi bagaimanapun kapan ditulisnya, yang jelas ditulis dengan latar belakang ketika dia dikudeta oleh anaknya yang bernama Absalom. Dalam saat seperti itulah Daud tetap memiliki suatu iman bahwa Daud pasti akan bisa keluar dari masalah itu. Karena Daud punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu adalah perisai dan pelindungnya. Mari kita lihat, saudara, itu ayat yang ke-3 dan 4 dikatakan, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Walaupun tidak ada pertolongan, orang mengatakan tidak ada pertolongan dari Allah atau tidak ada pertolongan dari siapapun, tapi Daud tetap yakin bahwa pasti ada pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan itulah yang menjadi perisai Daud, Tuhan itu yang menjadi penolongnya oleh Raja Daud. Di samping dia punya iman yang kuat bahwa Tuhan itu penolongnya, Tuhan itu perisainya, Daud adalah orang yang sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Daud punya keyakinan bahwa doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Maka Daud kemudian bisa tidur nyenyak dan
bangun pagi-pagi, dan ketika bangun itu Daud yakin bahwa Tuhan itu menjadi penopangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang punya masalah walaupun sudah berdoa, kalau tidak berserah penuh, berserah total kepada Tuhan, itu susah tidur. Tapi Daud karena berserah penuh, berserah mutlak kepada Tuhan, maka Daud bisa tidur dengan nyenyak. Dan kemudian Daud punya keyakinan bahwa pertolongan itu hanya bisa datang dari Tuhan, bukan datang dari siapapun. Maka di dalam ayat 9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkatmu atas umatmu. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi Daud betul-betul di tengah masalah itu punya iman yang kuat bahwa Tuhan menjadi perisainya, Tuhan menjadi penolongnya, dan dia sungguh berserah penuh kepada Tuhan sehingga bisa tidur dengan nyenyak, tidak stres saudara. Dan kemudian juga dia yakin bahwa Tuhan pasti menjadi penolongnya, dan akhirnya benar-benar Tuhan menolong Daud keluar dari masalah pemberontakan anaknya yang bernama Absalom, sehingga Daud kembali menjadi raja Israel. Bagaimana hidup saya dan saudara di situasi masalah seperti sekarang ini? Apa saudara punya keyakinan Tuhan pasti akan menolong saudara? Apa saudara sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan sehingga Anda pun tetap bisa tidur nyenyak, tidak stres? Karena hanya dari Tuhanlah pasti yang bisa menolong saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita, dan Tuhan senantiasa memberkati saya dan saudara.